Pemirsa, masih dalam program Rohis Rohani Islam, dan kini kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yaitu yang pertama dari nomor 0857 013859 sekian. Ini Pak Ustadz pertanyaannya. Ustadz, apa hukumnya berzina dalam Islam, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar, termasuk akbarul kabair, itu dosa yang besar. Islam ini adalah agama yang menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga harta, dan juga menjaga keturunan, sehingga tidak diperkenankan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti berakibat kepada tidak baiknya keturunan, termasuk adalah perbuatan zina. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina ini termasuk perbuatan yang keji. Kejinya maksudnya apa? Perbuatan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan juga perbuatan ini merupakan jalan yang sangat buruk. Jadi kalau orang sudah pernah berbuat zina, maka segeralah dia bertobat, ya. Selama dia ini belum ketahuan, ya, belum ada 4 saksi, belum dilaporkan kepada qadhi, jangan disebarkan kepada orang lain, langsung bertobat, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi, maka Allah insya Allah akan memberikan ampunan bagi orang itu. Kalau tidak mau bertobat, maka azab Allah akan turun. Kalau sebenarnya ukuran zina itu gimana Pak Ustadz? Apakah hanya seperti berhubungan seperti suami istri atau gimana? Ya, jadi zina ini ada zina mata, yaitu memandang sesuatu yang haram. Kemudian juga zinanya telinga adalah mendengarkan sesuatu yang haram, membangkitkan syahwat, ya. Dan juga ini, tapi di dalam hukum fikih dikatakan zina ini kalau sudah hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum halal, ya, belum halal secara nikah, secara Islam. Dan ini perbuatan ini mengundang murka Allah, ya. Seperti ini. Nah kemudian nih Pak Ustadz, biasanya kan mungkin untuk yang sudah terlanjur seperti itu kan agak mengalami kesulitan ya untuk mengendalikan nafsu ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada sedikit tips-tipsnya Pak Ustadz untuk mengendalikan nafsu agar bisa benar-benar menghindari zina itu Pak Ustadz? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus banyak berzikir pada Allah, ya. Ingat kebesaran Allah. Berzikir tidak harus membaca zikir-zikir khusus, tetapi kita berlindung kepada Allah, ya, dengan atas perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus punya rasa takut, ya, kepada Allah atas laknat Allah yang seandainya kita melakukan perbuatan zina itu. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, kita harus bergaul, ya, dengan orang-orang yang soleh atau berada di tempat-tempat yang baik. Karena jika itu tidak dilakukan, maka kita akan mudah, ya, mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi orang yang sudah mampu untuk segera menikah. Kemudian selain itu juga menjauhi hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Wala taqrabuz zina, ini peringatannya sejak awal, bukan hanya zinanya saja, tapi dari awal kita itu mau mendekat saja sudah tidak diperkenankan, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Ya udah Pak Ustadz, ini kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Ini dari nomor 0857 0008007 sekian. Ustadz, saya mau nanya. Ini dari seorang perempuan nih Ustadz. Ya. Sebagai kodrat perempuan, tiap bulannya kita mengalami haid. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Nah, saat haid maka kita tidak puasa. Tapi setelah lebaran kita belum membayar hutang puasa tersebut hingga sampai datang Idul Adha. Tapi kita ingin menjalankan puasa sunnah tarwih Arafah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bolehkah kita puasa merangkap 2 niat? Jadi seperti niat puasa tarwih Arafah digabung gitu ya Pak Ustadz, ya, dengan puasa penggantian Ramadan ini, hukumnya gimana Pak Ustadz? Jadi apabila ada 2 amalan, yang satu jenis, yang keduanya itulah perkara yang sunnah, maka
satu amalan itu bisa bernilai 2 sunnah ya. Misalnya ketika kita ke masjid kemudian kita niati qobliyah, misalnya qobliyah zuhur atau qobliyah asar dengan sekalian dengan tahiyatul masjid, maka satu amalan itu akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala qobliyah dan kedua adalah pahala tahiyatul masjid. Itu apabila 2 amalan ini sama-sama statusnya sebagai amalan sunnah. Tetapi kalau amalan yang satunya itu adalah qadha ya, seperti tadi dikatakan puasanya qadha untuk mengganti. Nah, otomatis ini yang ditengkarkan adalah yang qadha-nya dulu. Kalau misalnya dia diniati dengan yang sunnahnya itu tidak jadi. Jadi yang dianggap adalah yang qadha-nya saja. Ya, makanya kalau ada qadha ini termasuk juga bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kemudian dia mengqadha'i puasa untuk mau melaksanakan 6 hari di bulan Syawal ya. Maka dia harus lakukan qadha-nya dulu, habiskan dulu, setelah itu barulah dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari Syawal itu. Begitu pula hari Tarwiyah maupun Arafah. Berarti kalau untuk puasa sesama puasa sunnah itu bisa ya? Bisa, mungkin puasa hari Senin dibarengi dengan puasa Syawal 6 hari ya, itu dapat 2 pahala ya. Seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk yang satu wajib dan yang satu sunnah. Nah, berbicara mengenai puasa sunnah nih Pak Ustadz, kalau boleh tahu nih untuk puasa sunnah ini ada apa saja sih Pak Ustadz? Di dalam Islam mengajarkan banyak sekali puasa sunnah ya. Mulai dari kita runut misalnya dari Ramadan ya. Setelah Ramadan ini kan, setelah Ramadan kita ada kesunahan yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Jadi selain sholat puasa wajib Ramadan kemudian ada sunnah Syawal. Kemudian setelah itu ada juga puasa Tarwiyah ya, kemudian Arafah ya. Kemudian nanti sebentar lagi kita ada puasa Asyura ya, 10 Muharram. Pada 10 Muharram, dan kita karena itu dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi, kita disunahkan untuk menyelisih Yahudi yaitu dengan puasa sebelumnya ya tanggal 9 atau setelahnya ya, tanggal 11 ya, supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Cukup banyak juga ya puasa-puasa sunnah yang ada dalam Islam. Ya, masih banyak, ada Ayyamul Bid dan seterusnya. Nanti kita akan bahas khusus insyaallah. Ya, dan pemirsa Batik TV, masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya yang nanti akan dibacakan satu persatu. Jadi pemirsa Batik TV jangan kemana-mana, tetap di Rohis Rohani Islam.